Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirahmayani dari kelas 10 ADP 4. Apa itu peristiwa G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI adalah sebuah aksi kudeta yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Aksi pemberontakan selama 2 hari 1 malam itu peringati setiap tahun tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gerakan pemberontakan disebut pemimpinan D.N. Aidit yang saat ini menjabat Ketua Partai yang Komunis Indonesia. Peristiwa ini juga menyebabkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI AD serta pergolakan sosial yang hebat. Selain itu, juga menyebabkan kematian lebih dari setengah juta orang dan pendiskriminasi. Peristiwa G30 SPKI menjatuhkan Soekarno dan menandai sebagai kekuasaannya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Latar belakang terjadinya G30 SPKI. Peristiwa G30S yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno sekaligus mengubah ideologi negara. PKI juga mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. PKI saat itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955. Posisi PKI semakin kuat dengan gencar melakukan mobilisasi massa dan mendukung Soekarno. Selain itu, PKI juga terus-terusan menyasar TNI dan menuduh bahwa para jenderal sedang mempersiapkan kudeta. PKI juga mendukung petani dan buruh dipersenjatai. Situasi semakin memanas ketika Soekarno tiba-tiba jatuh sakit dan tim dokter PKI mengatakan hidupnya tidak lama lagi. Saat itu PKI memulai pergerakan untuk melakukan kudeta. Persiapan G30 SPKI dilakukan secara rahasia dan melibatkan beberapa anggota militer. Mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno yang dianggap terlalu otoriter dan korup. G30 SPKI direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 30 September 1965, di mana para anggota militer yang melibat akan menangkap dan membunuh sejumlah penjabat tinggi pemerintahan. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang memiliki pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober di Indonesia. Peristiwa juga dikenal sebutan Gestapo, yaitu Gerakan September 30 dan Gestok Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira militer Indonesia, udah beberapa orang dan usaha pencoba kudeta yang kemudian dituduh kepada anggota Partai Komunis PKI. Sejarah G30 PKI. Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno yang menjalankan demokrasi pimpinan PKI sebagai partai Stalinis terbesar di Tiongkok dan Uni Soviet, melakukan jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan serikat seluruh pergerakan petani di Indonesia. PKI dimiliki dari 20 juta anggota pendudukan yang tersebar di seluruh daerah. Pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret Presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan senjata yang mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut sistem dengan baik, demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat dan berkonsepsi dalam
aliansi konsepsi nasionalis, agama, dan komunis atau NASAKOM. Namun, kolaborasi antara kepimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekankan penggerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Yang persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata. Mereka namun tertinggi militer menentang hal lain. Dari 1963, kepimpinan PKI berusaha menghindari pemberontakan antara aktivis massa pada polisi dan militer. Mereka juga berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pimpinan PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan dengan baik. Dan akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965 menjadi gerakan petani yang merampas tanah dari tuan tanah besar. Pemberontakan besar terjadi di antara petani dan polisi serta politik tanah. Untuk mencegah konfrontasi revolusioner menjadi berkembang, PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerja sama dengan unsur-unsur lain termasuk angkatan bersenjata. Tujuan menghapus pengaruh militer. Pergerakan ini juga memiliki bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam menggerakkan ini untuk diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang dengan kekuasaan sesuai dengan ideologis komunis, menghapus faksi-faksi tertentu. Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk mengalihkan faksi militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dan tujuan gerakan atau PKI. Pembunuhan perwira tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi konsistensi terhadap perubahan politik yang perwira yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September PKI. 7 perwira yang tinggi militer Indonesia tewas sebagai hasil keserangan yang terjadi. Para perwira yang gugur adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Titodarmo Haryono, Mayor Jenderal Wiswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isas Majaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Wiswodihorjo, Letnan Pierre Andreas. Kematian perwira-perwira ini merupakan bagian dari peristiwa strategis yang menguncangkan Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikasi terhadap dinamika politik dan militer di negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.